Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Adenium Ghazani, channel yang membahas seputaran tips dan trik adenium, cara menanam, cara merawat, pengendalian hama, penyakit, dan lain-lain seputar adenium. Oke, welcome back to my channel. Salam kopi hitam. Selamat pagi, selamat weekend, selamat berliburan, selamat berakhir pekan. Oke, pada kesempatan video kali ini, setelah sekian lama saya tidak upload video karena berbagai macam kesibukan dan lain sebagainya. Untuk pagi ini saya akan memberikan tips atau satu teknik cara bagaimana saya mengatasi tanaman itu stuck atau stres. Seperti itu. Oke, ini goji kali nomsot, usia kurang lebih 5-6 bulan kalau tidak salah, lebih tepatnya itu sekitar 100, pokoknya 5 bulan lebih lah. Itu ini tertanam di pot pot 17. Ini seharusnya sudah saatnya ganti pot, tapi karena belum stok pot baru jadi cukup seadanya seperti ini saja. Yang penting medianya itu gembur dan pH-nya masih normal. Kalau pH-nya normal, medianya gembur, itu tanaman bisa sehat, tanaman bisa menyerap unsur hara itu bisa maksimal. Kalau medianya sudah padat, sudah terlalu lama tidak diganti, kemudian pH-nya drop, maka saya sarankan segera ganti media, karena tanaman biasanya akan mengalami stuck atau terhentinya pertumbuhan, sehingga lama kelamaan berakhir kebusukan dan kematian seperti itu. Oke, ini sudah sejak umur 2 bulan, jadi sudah sekitar 3 bulanan lebih tidak ganti media. Namun rencana saya ini ganti media satu bulan lagi. Yang penting saya mempertahankan bagaimana caranya membuat media itu gembur dan pH-nya selalu netral. Itu apalagi di musim penghujan, terguyur hujan setiap hari, pasti pH-nya drop. Seperti itu. Ini campur ya teman-teman ya. Yang ini campur, ada yang umur 7 bulan, ada yang umur 4 bulan, ada yang 5 bulan. Seperti itu, campur. Dan ini yang sekitar umur 8 bulanan. Rencana nanti malam saya flash sale, lakukan penjualan secara online, secara cepat. Ini 6-7 bulan. Ini ada yang daunnya kuning, sebagian bingkitnya ini gede. Ini yang berusia 4 bulanan lebih, 3-4 bulan. Oke, kita kembali lagi bahas yang ini. Ini sebenarnya sudah waktunya ganti media, karena lo lihat itu sudah sempit sekali, pohonnya hampir memenuhi seluruh bagian pot. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara kita menjaga media ini agar tetap gembur, tetap sehat, dan pH-nya terjaga di angka normal, tidak drop. Satu langkah saran saya, apabila teman-teman menggunakan pupuk kimia anorganik, itu berupa NPK Mutiara atau NPK 1616 atau Dekastar atau yang lain yang sifatnya kimia anorganik, itu saran saya jangan terlalu berlebihan.
Pertama, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu sering kalau misal menggunakan pupuk baik itu NPK 1616 seimbang atau MKP atau dan lain-lain yang sifatnya kimia, karena sifat yang kimia itu menimbulkan jangka panjang itu media menjadi padat, media menjadi tidak sehat seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, lakukan penyiraman secara berkala, jangan terlalu basah, jangan terlalu basah kuyup sampai air luber-luber. Kalau saya siram itu saya sedikit-sedikit saja, namun sering, karena musimnya ini masih di sini masih terlalu panas, kecuali kalau ada hujan. Itu karena air yang terlalu banyak masuk ke dalam itu menimbulkan media itu padat. Seperti itu pemberian pupuk kimia. Dan artinya kalau tanaman media padat itu pasti medianya tidak sehat, karena tidak adanya sirkulasi udara, tidak adanya drainase air yang lancar, sehingga menimbulkan cendawan-cendawan atau patogen-patogen yang hinggap di media sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman, mengganggu akar. Seperti itu. Itu untuk menjaga kegemburan media. Juga saya sarankan media yang wajib itu media sekam sangrai, karena sekam sangrai sifatnya sangat gembur dan tidak mudah padat. Seperti itu. Sudah di sini bagus tuh. Oke. Kemudian untuk cara menjaga pH tanah agar selalu terjaga keasamannya. Pertama, jangan terlalu sering menggunakan baik itu pupuk kimia organik atau pupuk organik cair atau dan lain sebagainya. Itu terlalu sering. Artinya terlalu sering itu misal selang 1 hari atau sehari sekali diberikan terus-menerus. Itu menimbulkan atau menyebabkan media itu keasamannya terlalu drop, sehingga kalau media keasamannya pH-nya drop, terlalu asam, maka tanaman menyerap unsur hara berupa P itu kurang maksimal. Nah, kalau tanaman kekurangan unsur hara P, maka tidak adanya rangsangan untuk membuat akar baru, sehingga tanaman itu cenderung stuck, yang berakhir busuk karena tidak ada asupan unsur hara fosfat. Karena unsur hara fosfat ini salah satu fungsinya merangsang pertumbuhan akar-akar baru. Itu terlalu sering memberikan pupuk baik itu kimia atau kimia organik dan anorganik seperti itu, baik itu POC dan pupuk kimia. Tuh. Juga intensitas air hujan yang terlalu tinggi dan terus-menerus biasanya menimbulkan pH itu drop. Nah, seperti itu. Nah, kalau punya teman-teman sudah terlanjur pH-nya drop, artinya drop itu di bawah 5,5, nah, itu saya sarankan tambahi ini tuh kapur dolomit atau kapur pertanian. Itu berfungsi sebagai menaikkan pH tanah, juga sebagai pupuk ya teman-teman ya. Tidak hanya untuk menaikkan pH tanah atau pH media, tapi juga untuk untuk memberikan mensuplai pupuk. Salah satunya pupuk apa lupa kemarin. Nanti teman-teman cek di googling aja pupuk yang terkandung pada kapur dolomit, artinya kapur pertanian ya teman-teman, khusus kapur pertanian seperti itu. Nah, insya Allah kalau medianya itu gembur, pH-nya terjaga normal atau netral di angka 6,5 atau 7, itu tanaman pasti akan sehat, pasti, udah saya jamin pasti akan sehat. Kalau tanaman sudah sehat, kita tidak perlu memberikan pupuk secara berlebih, karena tanaman itu dengan sendirinya akan menangkap atau memanfaatkan
dari media unsur hara yang diperlukan. Jadi kita tidak perlu repot-repot menambahkan berbagai macam POC ini itu karena tanaman sudah dengan sendirinya. Nah, boleh kita kasih POC 1 minggu sekali, pupuk kimia 1 minggu sekali, tidak masalah. Nah, tidak ada masalah karena pada dasarnya, pada hakikatnya, kalau tanaman itu sehat, tanaman sehat itu ada berbagai macam prasyarat. Medianya yang sehat, gembur, kayak akan unsur hara baik makro ataupun mikro, bebas dari patogen, cendawan, pH tanahnya normal, terjaga, dan sirkulasi udara lancar, sirkulasi air, drainase lancar, kemudian bebas dari hama penyakit tanaman, itu tanaman pasti sehat. Nah, seperti ini contoh tanaman sehat ya teman-teman, menurut saya. Karena standarisasi teman-teman itu berbeda dengan saya. Kalau saya ini sudah saya anggap sehat dan oke. Mungkin bagi teman-teman kurang, tidak masalah, silakan. Kalau ada kekurangan ditambahkan di kolom komentar. Itu tanaman pasti sudah secara alami menyerap unsur hara yang ada di media yang dibutuhkan, tentunya hara makro maupun mikro, kemudian dari udara dan lain-lain. Nah, boleh kita tambah sesekali, kita kasih unsur silika misalnya, unsur P misalnya, unsur K terutama, boleh, tidak masalah. Nah, seperti itu. Oke, sekian dulu tips dari saya untuk menjaga, membuat tanaman sehat dari media. Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.